ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin, amma ba'd. Ini sesi yang keempat dari pembahasan i'tiqad Imam Qutaibah Ibn Sa'id Abu Raja Al-Baghlani Al-Thaqafi rahimahullahu ta'ala dari silsilah Kamilau Aqidah As-Salaf rahimahullahu ta'ala. Kemudian di halaman 21 dari buku panduan Imam Abu Raja Qutaibah Ibn Sa'id Ibn Jamil Ibn Tarif bin Abdullah Al-Balkhi Al-Thaqafi rahimahullah melanjutkan nukilan dari kesepakatan para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala di dalam akidah. Dari yang beliau nukilkan di sini, kata beliau, wal imanu qaulun wa amalun. Al imanu yatafadalu. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Juga iman itu berjenjang. Baik, ini pembahasan tentang iman. Dan ini dari pilar-pilar pembahasan akidah di tengah para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Pertama, dari sudut keimanan itu adalah bagian dari agama dan telah kita diterangkan cakupan dan fokus pembahasan para ulama di pembahasan iman. Kemudian sudut lainnya, banyaknya kelompok-kelompok yang menyimpang di pembahasan iman dari berbagai firqah yang muncul dari masa Imam Qutaibah dan sebelumnya. Kemudian lebih parah lagi di masa setelah beliau. Muncul berbagai kelompok-kelompok baru yang berucap tentang iman keluar dari apa yang diterangkan oleh para aimatus salaf, para imam ahli sunnah rahimahumullahu ta'ala. Baik, saya poinkan di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama tentang definisi iman. Tentang definisi iman. Jadi ketika beliau terangkan dari para ulama, semua imam yang dipegang ucapannya dalam Islam dan Sunnah itu berucap bahwa iman adalah ucapan dan amalan, maka itu adalah definisi iman secara istilah di tengah para as-salaf. Adapun secara bahasa, iman itu adalah al-iqrar. Iman itu adalah al-iqrar, penetapan. Memang dia dari kata al-aman, dari kata keamanan. Seorang yang beriman itu secara bahasa, dia tentram, aman, menetap padanya, makanya disebut beriman. Iya. Dan iman itu bukan sekedar at-tasdiq, bukan sekedar pembenaran saja seperti ucapan orang-orang Asy'ariyah, tapi iman yang dimaksud adalah penetapan. Dia membenarkan dan ada kadar tambahannya. Dia menetapkannya.
mengikrar. Itu yang paling dekatnya di definisi iman secara bahasa. Karena di dalam Al-Quran dibawakan penggunaan secara bahasa, dibedakan antara iman dan at-tasdiq. Yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yusuf, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Ini ayat ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf ketika diterangkan di kisahnya di surah Yusuf itu, setelah saudara-saudaranya membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, lalu mereka datang kepada ayahnya menangis. Kemudian mereka berkata, kami tinggalkan Nabi Yusuf bermain, maka dia dimakan oleh serigala. Maka untuk menguatkan mereka jujur dalam hal itu, dia berkata kepada ayahnya, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Engkau ayah kami tidak beriman kepada kami walaupun kami ini shadiq, jujur. Jadi dibedakan antara dua hal, iman dan as-sidq atau at-tasdiq, dibedakan. Iman itu ada kadar tambahannya. Dari hal yang menunjukkan beda secara bahasa antara iman dan at-tasdiq, iman itu lawannya adalah kekafiran. Sedangkan at-tasdiq lawannya adalah takdzib. Lawannya adalah at-takdzib. Iya. Maka tidak cocok diartikan iman itu dengan makna tasdik saja. Tapi ada kadar tambahannya, membenarkan plus lebih daripada itu. Itu dia menerima, menetapkan. Menerima dan menetapkan. Iya. Dari sudut makna juga, iman dari kata aman, ikrar, menetapkan. Ada makna keamanan juga, tenang dia, tentram. Dekat maknanya. Dekat dari sudut makna. Dan disebutkan pembahasan-pembahasan lainnya secara bahasa. Kenapa? Bahwa iman itu tidak cukup didefinisikan dengan kata at-tasdiq. Tapi lebih cocok dibahasakan dengan bahasa dengan kata al-iqrar. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ahli sunnah itu tidak ada silam pendapat bahwa iman adalah qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Hanya saja lafaz dan ibarat para as-salaf di dalam membahasakan iman, kadang ada kalimat-kalimat selain ini, tapi maknanya sama. Iya, ini ucapan qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan amalan. Akan datang nanti di akidah Abu Hatim dan Abu Zur'ah sama, qaulun wa amal. Akan datang nanti di akidah Imamul Bukhari juga sama, qaulun wa amal. Dan itu dinukil juga dari Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ats-Tsauri, Ibnu Jurayj, Ubaidullah ibn Umar, Ma'bar bin Rashid al-Auza'i, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, Al-Humaidi, Ali bin al-Madini, dan selainnya dari para a'immah. Mereka bahasakan iman itu qaulun wa amal, ucapan dan amalan. Sebagian as-salaf ada yang membahasakan dengan bahasa lain, qaulun wa amalun wa niyah, ucapan, amalan dan niat. Itu dinukil dari Al-Hasan al-Basri, Said bin Jubair, Sufyan ats-Tsauri di dalam akidah yang dia tulis untuk Syuaib bin Harb. Itu ada akidah ya, Sufyan ats-Tsauri yang dia tulis untuk Syuaib bin Harb. Dan itu pernah kita terangkan dalam satu majelis. Ada rekamannya di channel yang dibuat oleh teman-teman. Itu ada rekamannya di situ. Baik. Jadi bahasanya itu qaulun wa amalun wa niyah. Sama Imam Ahmad di dalam sebuah riwayat seperti itu juga. Iya. Dan Imam Syafi'i di dalam Kitabul itu menghikayatkan
menghikayatkan dari para sahabat dan tabi'in dengan lafaz qaulun wa amalun wa niyah. Dan itu dinukil oleh Al-Lalakai rahimahullah dari Imam Syafi'i. Dari Imam Asy-Syafi'i. Baik. Imam Syafi'i ada bahasa lain. Dari nukilan Ar-Rabi' Al-Muradi, murid beliau. Sebagaimana dalam Al-Intiqa karya Ibnu Abdul Bar. Dan dinukil juga dari Al-Baghawi. Beliau nukil dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bahasakan iman qaulun wa amalun wa i'tiqad. Atau akidah. Iman itu ucapan, amalan atau keyakinan. Iya. Dari bahasa yang dipakai juga, ini bahasa yang dipakai oleh Abu Thawr, salah seorang murid senior Imam Syafi'i. Kemudian beliau punya madhab sendiri. Demikian pula dibahasakan oleh Imam Al-Muzani di dalam Syarhus Sunnah, Al-Ajurri dan selainnya. Mereka katakan iman itu i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Iman itu keyakinan dengan hati, qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa amalun bil jawarihi wal arkan, amalan dengan jawarih, dengan anggota tubuh. Iya. Kalau di bahasa Imam Malik rahimahullah, dan ini disebut juga dari Abu Bakar bin Ayyash, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, mereka membahasakan iman al-ma'rifah wal iqrar wal amal. Pengetahuan, penetapan dan amalan. Jadi maksudnya di sini bahasa-bahasa, definisi-definisi yang dipakai oleh para ulama itu tidak ada perbedaan dari sudut makna. Jadi yang mengatakan iman itu ucapan dan amalan itu benar. Dan yang mengatakan iman itu ucapan, amalan dan keyakinan itu juga benar. Sebab orang yang berkata iman, ucapan dan amalan, ucapan itu maksud mereka ada dua. Ada ucapan lisan dan ada ucapan hati. Sedangkan amalan maksud mereka ada tiga. Ada amalan lisan, ada amalan hati, dan ada amalan anggota tubuh. Jadi sebenarnya sama dengan orang yang mengatakan iman itu ucapan, amalan dan keyakinan. Tidak ada bedanya. Iya. Itu tiga hal memang keterkaitan iman. Baik. Jadi iman itu qaulun. Kata penulis di sini, saya sekarang akan menjelaskan pembahasan yang kedua ya, cakupan iman berupa ucapan dan amalan. Jadi katakan iman itu qaulun wa amal. Pertama qaulun, ucapan. Iya, ucapan. Jadi iman itu ada ucapannya, yaitu dia meyakini dengan seyakin-yakinnya, membenarkan dengan pasti ya, akan keimanannya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul dan hari akhirat, dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu qaulul qalb namanya, ucapan hati. Ucapan hati. Baik. Adapun ucapan lisan, dia melafadzkan, mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dan meyakininya. Dan masuk juga di dalam ucapan lisannya dari hal-hal yang mengandung makna keimanan. Seperti dia mengucapkan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Amalan, cakupan amalan itu ada tiga. Ada amalan hati.
Ini amalan hati ini banyak jumlahnya ya. Dari ikhlas, rasa cinta, rasa takut, ketergantungan kepada Allah, keterikatan hati kepada Allah, pengagungan, pembesaran, tawakal, raja, harapan, al-khauf, rasa takut, inabah, asyauq, kerinduan. Itu amalan-amalan hati. Dan jumlah amalan hati ini banyak jumlahnya. Banyak jumlahnya. Sudah kita bahas ya di Manzumah As-Sair ila Allah wa Daril Akhirah. Sejumlah dari amalan hati di situ. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Iya. Itu dirinci oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam Madarij As-Salikin. Beliau mensyarah dari uraian Abu Ismail Al-Harawi. Jadi itu bentuk dari amalan hati. Amalan hati itu banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Kemudian berikutnya amalan anggota tubuh. Amalan anggota tubuh seperti sholat, puasa, zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, berjihad fi sabilillah, menyingkirkan gangguan dari jalan, menghindarkan orang dari bahaya, membantu seorang muslim, menyelesaikan pekerjaan tangannya. Itu semuanya amalan anggota tubuh. Kemudian yang ketiga dari amalan, ada amalan lisan. Amalan lisan ini itu seperti membaca Al-Quran, tasbih, takbir, tahlil, memuji Allah, berdoa, berselawat kepada Nabi SAW. Itu masuk ke dalam amalan lisan. Jelas ya? Jadi kalau masuk di dalam cakupan iman, maka iman itu cakupannya. Itu cakupannya. Mau dibahasakan ucapan dan amalan, boleh. Mau dibahasakan ucapan, amalan dan niat juga boleh. Dan itu semuanya masuk di dalam keimanan. Karena di dalam Al-Quranul Karim disebut iman itu dengan seluruh cakupan itu tadi. Dengan seluruh cakupan itu tadi. Makanya kalau antum baca ayat-ayat tentang sifat-sifat kaum mukminin, maka sifat-sifat kaum mukminin itu ada yang terkait dengan lisannya, ada yang terkait dengan hatinya, dan ada yang terkait dengan anggota tubuhnya. Dan ada yang terkait dengan semuanya sekaligus. Iya. Coba baca ayat-ayat pertama, 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Baca sifat mereka dari surah Al-Furqan. Baca sifat mereka dari surah Al-Mu'minun. Itu semuanya sifat orang-orang yang beriman. Dan di antara ayat-ayat yang dekat untuk kita semua, kita insyaallah semuanya menghafalnya, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Ya. Kita dengarkan tadi ayatnya di salat ya. Tidaklah mereka dipintar, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Sebagai hanif, orang-orang yang hanif, bertauhid, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Ini sudah mengandung 3 hal. Ada yang terkait dengan hati seperti ikhlas, ada yang terkait dengan ucapan dan perbuatan seperti sholat. Sholat itu ada gerakan tubuhnya, ada juga bacaan dikir-dikirnya. Jelas ya? Hanif itu hanif tauhid, sebagai orang yang condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Dibahasakan juga orang yang selalu
menghadap kepada Allah, mengarah kepada Allah, meninggalkan selain Allah. Jadi dia mencakup seluruh sendi agama. Kemudian di ayat dikatakan, "Dzalika dinul qayyim." Itulah agama yang lurus. Disanggap semua itu agama, bagian dari agama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu sifat-sifat orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Iya. Kalau disebut nama Allah, bergetar hatinya. Bergetar hatinya. Itu amalan hati. Kalau dibacakan ayat-ayatnya, dia bertambah keimanan. Nah, ini bertambah keimanan ini luas ya. Bisa terkait dengan lisan, bisa terkait dengan hati, bisa terkait dengan anggota tubuh. Tergantung ayat apa yang dia dengar. Kalau ayatnya perintah beramal dengan anggota tubuh, bertambah keimanan, dia terima ayat itu dan dia amalkan. Kalau perintah untuk berzikir, dia terima dengan hatinya, dia amalkan dengan lisannya, dan seterusnya. Iya. Dan kepada Rabb-nya mereka tawakal. Tawakal itu amalan hati. Tawakal itu amalan hati. Tapi tawakal itu syah dengan mengambil sebab. Dan banyak dari sebab itu terkait dengan amalan-amalan badan. Sebut semuanya tawakal. Kepada Rabb-nya bertawakal. Mereka menegakkan solat. Solat saya sudah terangkannya dari amalan tubuh. Tapi ada bacaan lisannya. Dan ada amalan hatinya di dalam solat. Dan kepada rezeki yang mereka berikan, mereka menginfakkan. Itu amalan badan. Nah, semuanya itu dikatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka ini adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Iya. Dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pokok pijakan di pembahasan iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Abu Hurairah di riwayat Bukhari dan Muslim, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Di sebagian riwayat bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Di sebagian riwayat 63 sampai 69 cabang. Iman itu. Jadi iman itu banyak cabangnya. Punya cabang-cabang. Itu ditulis oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala buku-buku tentang cabang-cabang iman. Dan itu subhanallah ya, pembahasan cabang-cabang iman itu dari surga dunia kalau seorang masuk di dalamnya. Sebab dia akan melihat amalan-amalan salih, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan dari bentuk-bentuk keimanan yang semakin mendekatkan diri kepada Allah, membuat seorang itu mendapatkan lezatnya iman, indahnya iman itu. Jadi cabang-cabangnya ini banyak. Iya. Ditulis dari masa dahulu, buku-buku tentang cabang-cabang keimanan. Di antara yang populer menulisnya adalah Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam judul Syu'abul Iman. Ada cetakan 8 jilid, ada cetakan 10 jilid. Kemudian ada ringkasannya. Ada ringkasannya. Dan di antara buku yang bagus juga tentang cabang keimanan, itu adalah buku Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Beliau punya buku judulnya Syajaratul Iman. Pohon keimanan. Iman itu seperti pohon. Ada ranting-ranting dan cabang-cabangnya. Itu bahasa indah sekali membahasakan iman. Karena di dalam Al-Quran Allah memperumpamakan keimanan seperti itu. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik itu, yaitu kalimat la ilaha illallah,
dan itu adalah pokok keimanan. Itu seperti pohon yang sangat baik. Akarnya sangat kuat ke dalam tanah, sedangkan batangnya menjulang ke langit. Nah, itu dibahasakan seperti pohon keimanan. Iya. Jadi iman itu ada cabang-cabangnya. Dan telah kita terangkan bahwa iman itu ada rukun-rukunnya. Dan itu pokoknya disebut dengan rukun iman. Ada 6 rukunnya. Keimanan kepada Allah, tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Itu 6 rukun iman. Dan itu merupakan pokok iman. Akarnya. Nah, tumbuhlah darinya cabang-cabangnya. Tumbuh darinya cabang-cabang keimanan. Nah, itulah yang disebut dengan syu'abul iman. Cabang-cabang keimanan. Iya. Jadi jumlahnya banyak kalau mau dibahas. Karena itu oleh para ulama ditulis buku-buku khusus. Hampir setiap buku yang menulis tentang sunnah itu ada kitabul imannya. Seperti Al-Bukhari punya kitabul iman, Imam Muslim punya kitabul iman. Ada di dalam sahih mereka, dan di kutubus sunan disebut juga sebagiannya kitabul iman. Dan ada buku khusus ditulis tentang iman, seperti buku Ibnu Mandah, ya, sebelumnya buku Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, buku Abu Bakar bin Abi Syaibah, buku Muhammad bin Yahya Al-Adani, dan selainnya dari buku-buku para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala tentang iman. Ya, karena pembahasan iman itu luas. Banyak sekali dari cabang-cabang keimanan. Tapi Nabi SAW memberikan kaidah universal. Ketika menyebutkan bahwa iman itu banyak cabangnya, beliau memberi 3 contoh. Kata beliau, fa'alahu la ilaha illallah. Yang paling tinggi dari keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Itu a'lanya, yang paling tingginya. Iya, wadanahu imatatul adha anit tariq. Dan paling bawahnya, paling di bawah dari keimanan itu namanya menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah cabang dari keimanan. Jadi Nabi beri 3 contoh. Setiap contoh ini mewakili dari cakupan pokok keimanan itu. Yang pertama tadi apa? Paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Apa itu? Ucapannya. Yang paling bawahnya apa tadi? Menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu namanya apa? Amalan. Terus yang ketiga rasa malu. Ini apa ini? Ini keyakinan terkait dengan hati. Amalan hati. Karena rasa malu itu letaknya di hati. Letaknya di hati. Makanya kalau orang malu itu kelihatan pengaruhnya di badannya. Dengan mukanya memerah misalnya. Atau gerak-geriknya kelihatan malunya. Tapi kalau di hatinya tidak ada rasa malu, dia bisa melakukan apa saja. Ya, karena itu dikatakan oleh Nabi, idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, maka lakukan apa yang kamu inginkan. Orang yang melakukan segala yang diinginkan, tidak mau dibatasi, itu orang yang tidak punya rasa malu. Tidak punya apa? Rasa malu di dalam hatinya. Jadi rasa malu itu dari amalan hati. Jadi Nabi beri 3 contoh, ada yang terkait dengan hati, ada yang terkait dengan lisan, dan ada yang terkait dengan anggota tubuh. Itulah cakupan iman. Itulah cakupan iman. Jelas ya? Maka iman ini terdapat berbagai keindahan. Pada iman itu ada namanya zinatul iman, perhiasan iman. Karena itu dibahasakan dalam Al-Quran, wa zayyana fi qulubikumul iman. Dan ditazyin di hati mereka, di hati kalian keimanan, wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan.
Sebagaimana disebutkan kebalikannya, Allah membuat kalian benci kepada kefasikan, kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Itu lawan dari keimanan. Dan iman itu punya halawah. Punya halawah. Iya. Punya halawah. Halawah itu artinya manisnya iman. Karena itu di dalam hadits diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada padanya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai, melebihi segalanya. Yang kedua, alla yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Dia cinta kepada seorang, kecintaannya itu tiada lain kecuali karena Allah. Itu 2. Kemudian yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdafa finnar. Dia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana dia sangat benci dilemparkan ke dalam api neraka. Ini kalau ada 3 hal ini pada seorang, dia akan dapatkan manisnya iman. Dan iman itu punya ta'am, punya rasa. Iya. Daqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Akan merasakan nikmatnya iman. Siapa yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, sebagai rasulnya. Jelas ya? Kadang disebut ladzah, keledatan. Iya. Kadang disebut basyasha di sebagian riwayat. Itu semuanya dari penamaan-penamaan untuk iman. Dan Nabi SAW pernah memperumpamakan seorang mukmin seperti pohon kurma. Seperti pohon kurma. Itu perumpamaan yang sangat indah tentang iman. Sebab pohon kurma ini pohon keberkahan. Pohon penuh dengan berkah. Pohon kurma itu. Makanya kalau akarnya kuat ke tanah, maka dia akan menumbuhkan tumbuhan yang sangat banyak. Dan pohon kurma ini dari jenis pohon yang seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan. Apa saja dari pohon kurma itu bisa dimanfaatkan. Yaitu seorang mukmin. Pohon kurma ini semakin tua, semakin berumur, maka hasilnya semakin banyak. Hasilnya semakin banyak. Itu seorang mukmin, semakin bagus keimanannya, semakin menjulang tinggi, buahnya akan semakin banyak. Buahnya akan semakin banyak. Tapi namanya pohon itu perlu dijaga. Harus dikasih pupuk, harus dirawat, dan perlu dipagari dari hama, dari hal-hal yang membahayakannya. Itu keimanan namanya. Jelas ya? Maka iman itu dipelihara, jangan disentuh dengan kekafiran-kekafiran. Ini subhanallah, kita hidup di masa ya dulu itu kita tidak mengenal ada orang-orang yang berbuat begini dan begitu. Iya. Sebab itu dilakukan oleh penganut-penganut agama tertentu atau orang-orang yang dianggap tidak berakal. Tapi sekarang semua itu bisa menjadi tontonan manusia. Bisa dia lihat. Iya. Dan ini fitnah-fitnah ya terhadap keimanan. Dan kadang dia dihadapkan kepada ucapan-ucapan ahlu bid'ah. Dan ini juga dari hal-hal yang membahayakan keimanan. Karena itu di buku-buku akidah as-salaf tidak ada sepotong riwayat pun dari para as-salaf yang tidak memperingatkan tentang bahaya bid'ah dan tidak melarang dari duduk dengan ahlul bid'ah. Semuanya melarang. Semuanya memperingatkan tentang bahaya dari bid'ah. Jadi keimanan ini pembahasan yang sangat luar biasa di dalam
pembahasan akidah dan mencakup penjagaan terhadap seluruh agama. Karena itu seorang mukmin, kenapa dia selalu belajar buku-buku akidah? Sebab kalau dia lewat di pembahasan iman, pasti dia akan sentuh mana-mana dari keimanan, dia akan diterangkan akidah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala tentang hal tersebut. Kemudian pembahasan yang ketiga, di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, al-imanu yatafadhal, bahwa iman itu berjenjang. Iya. Iman itu berjenjang. Ada yang afdal, paling utama, ada yang fadil, ada yang mafdul. Ya. Ada yang utama, ada yang di bawahnya dari keutamaan. Di bawahnya dari keutamaan. Tapi selama dia punya keimanan, maka keimanan itu kebaikan. Keimanan itu kebaikan. Jelas ya? Sepanjang dia memiliki keimanan, maka keimanan itu kebaikan. Apa buktinya bahwa kaum muslimin itu bertingkat-tingkat derajatnya? Iya. Banyak sekali pendalilan di dalam hal tersebut. Di antaranya di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan bahwa umat Islam itu terbagi tiga. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Kemudian kami wariskan Alkitab kepada siapa yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang menzalimi dirinya, ini beriman ya, tapi dia menzalimi diri karena sebagian kewajiban dia tinggalkan, sebagian larangan dia lakukan. Itu menzalimi diri namanya. Ada yang muktasid, pertengahan. Kewajiban semua dilaksanakan. Hal yang diharamkan tidak dia dekati. Tapi dia kurang dalam sunnah-sunnah, dalam hal-hal yang menyempurnakannya. Ini pertengahan. Ada yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, terdahulu. Ini yang wajib dia kerjakan, dia tambah lagi dengan sunnahnya. Hal yang diharamkan ditinggalkan. Jangan sampai jatuh ke dalam hal yang haram. Makruh juga dihindari. Jangan sampai kepada yang makruh juga jatuh. Kadang sebagian hal mubah yang bisa menjatuhkan ke dalam hal yang makruh juga dia tinggalkan. Ini jenjang yang paling tingginya. Kemudian di surah Al-Waqiah disebutkan 3 jenjang manusia. Ada 3 jenjangnya di akhirat. Ada as-sabiqun as-sabiqun, ada al-muqarrabun, iya. Dan ada dari jenjang, itu pembahasan ashabus shimal ya. Tapi maksudnya dari 2 jenjang ini ada sabiqun dan ada mereka yang ashabul yamin. Iya. Jelas ya? Sama di akhirnya dari surah Al-Waqiah disebut juga ada yang mereka ini adalah al-muqarrabun yang terdekatkan dan ada yang ashabul yamin. Nah, ini kan perjenjangan dalam keimanan. Iya. Sampai berjenjang di dalam batasan tersedikitnya. Karena itu dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burratin min syair atau min khair. Di sebagian riwayat minal iman. Akan keluar dari api neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya ada sebesar gandum dari kebaikan, di sebagian riwayat dari keimanan. Kemudian keluar dari neraka, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu syairin minal khair atau minal iman. Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya ada sebesar syair, jilai, lebih kecil lagi dari gandum, lebih ringan lagi dari kebaikan atau keimanan. Terus yang terakhir, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu darratin min khair atau minal iman.
Keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar darrah. Darrah ini biji telur semut. Itu bahasa untuk bijian yang terkecil yang dikenal oleh orang Arab, disebut darrah. Jadi keluar dari hatinya sebiji darrah dari kebaikan dan keimanan. Jadi iman itu berjenjang, bertingkat-tingkat. Jelas ya? Berjenjang dan bertingkat-tingkat. Imannya Nabi, para Nabi dan para Rasul, ya, itu berjenjang. Sebagaimana keimanan para sahabat itu tidak sama dengan keimanan para Nabi. Sebagaimana imannya Abu Bakar itu lebih tinggi daripada keimanan para sahabat yang lainnya. Dan keimanan seluruh sahabat itu lebih tinggi dari keimanan seluruh manusia yang datang setelah mereka. Jadi manusia di dalam keimanan itu bertingkat-tingkat dan berjenjang. Itulah pendapat ahli sunnah wal jamaah. Karena itu dari sini ahli sunnah itu menegaskan. Biasanya ada tambahannya di sini, tapi penulis akan menyebutkannya nanti di tempat lain. Ya. Beliau akan terangkan nanti di halaman ya. Di halaman 40 ada ya tafadhol juga. Cuman beliau tidak sebut secara langsung tentang bertambah dan berkurang. Nah, disebut secara langsung di situ. Tapi di buku-buku akidah salaf yang lain akan datang dari penjelasan Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi. Di buku ini juga akan datang sebutkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Ya, karena memang manusia itu berjenjang. Makanya ada pertambahannya, ada berkurang keimanannya. Dan di dalam Al-Quran itu banyak ayat. Sekitar 10 ayat yang menjelaskan bahwa iman itu bisa bertambah. Misalnya ayat liyazdadu imanan ma imanihim, supaya mereka bertambah keimanan di samping keimanan yang mereka telah miliki. Ya. Wa idza ma unzilat surah, apabila diturunkan surah, maka disebutkan di situ fa ammal ladina amanu fazadatkum imanan wa hum yastabshirun. Wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa ammal ladina amanu fazadatkum imanan wa hum yastabshirun. Begitu ayatnya ya. Adapun orang yang beriman mereka bertambah keimanan dan bergembira. Ya, itu menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Iman itu bertambah. Iya, walladzina ihtadaw zadahum huda. Orang yang di atas hidayah ditambah lagi hidayah, petunjuk. Jadi kalau iman bisa bertambah, berarti iman itu bisa berkurang. Makanya begitu turun surah tadi ada yang bertambah keimanan. Wa ammal ladzina fi qulubihim rijsun fazadatkum rijsan wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatkum rijsan. Apa ayatnya? Wa matu. Baik, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadakum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang-orang yang kafir maka mereka bertambah rijis di atas rijis mereka. Iya. Ini menunjukkan semakin bertambah kekufurannya karena berpaling dan mereka mati di atas kafiran. Jadi kalau bisa bertambah berarti bisa berkurang, kan begitu? Itu dalil umumnya. Dan secara khusus di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bi lisanihi, tidak mampu maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi qalbihi, kalau dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah
keimanan yang paling lemah. Jadi menunjuk ada yang lemah, bisa berkurang. Dan di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Wa fi kullin khair." Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih cintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Tapi pada semuanya ada kebaikan. Iya. Dan saya sudah sebutkan tadi ya tentang pelaku dosa yang dikeluarkan dari api neraka karena masih ada imannya. Bagaimana perjenjangan iman itu turun. Ini menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang. Iya. Nah, di sini fikih, kalau sudah diketahui bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang dan manusia bertingkat-tingkat di atas hal itu. Nah, disinilah fungsinya kita belajar tentang akidah ini supaya menambah kita motivasi dalam beramal. Oh, rupanya ada sebab-sebab pertambahan iman. Iya. Ada hal-hal yang bisa menyebabkan berkurangnya iman. Apa hal-hal yang bisa menambah keimanan itu? Banyak perkara. Banyak perkara. Di antara perkara yang menambah keimanan, yang pertama adalah mempelajari ilmu yang bermanfaat. Sebab orang kalau belajar ilmu pasti bertambah keimanan. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran dan tadabbur akan kandungannya. Yang ketiga, banyak merenungi nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini dari surga dunia, pembahasan Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah itu. Iya, siapa yang masuk di dalamnya, maka itu adalah sebab pokok yang menambah keimanan. Kemudian dari hal yang menambah keimanan, dia perhatikan dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu terdapat makna-makna keimanan luar biasa. Seakan-akan seorang itu hidup di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan dia menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa dibayangkan bagaimana pertambahan iman di dalam hal tersebut. Kemudian yang berikutnya dari hal yang menambah keimanan adalah memperhatikan dari keindahan syariat, keindahan Islam. Iya. Ini terkait dengan maqasidus syariah yang mengungkap tentang hikmah-hikmah syariat. Baik. Kemudian yang ke-6 dari hal yang menambah keimanan adalah kita banyak membaca dari sejarah para nabi, para sahabat dan orang-orang salih. Itu dari hal yang menambah keimanan. Dari hal yang menambah keimanan adalah merenungi ayat-ayat Allah Al-Kauniyah. Kalau tadi membaca Al-Quran sudah ya, sekarang ayat-ayat Kauniyah. Dari apa yang Allah ciptakan, langit dan bumi. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya. Itu memang dari sebab yang menambah keimanan. Dari sebab yang menambah keimanan ada bersungguh-sungguh. Kita sudah tahu ya, iman itu ada yang terkait dengan lisan, ada yang terkait dengan hati, ada yang terkait dengan amalan tubuh. Itu semuanya ada ucapannya, ada amalannya. Ya, dimaklumi. Amalan hati saja itu luar biasa ya banyaknya. Kalau kita pelajari. Nah, itu memahaminya itu dari hal yang menambah keimanan. Hal yang menambah keimanan. Dari hal yang menambah keimanan adalah berdakwah di jalan Allah. Dari bentuk menyebarkan ilmu agama, mengajak manusia kepada kebaikan. Dari hal yang menambah keimanan, duduk dengan orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Iya. Jadi itu pokok-pokok yang menambah keimanan. Berikutnya sebaliknya, hal yang bisa mengurangi keimanan. Balik saja dari apa yang kita sebutkan, itu kebalikannya perkara yang akan mengurangi
keimanan itu. Dari sebab pokoknya yang menyebabkan iman itu berkurang adalah kejahilan. Kejahilan. Sebab ini dari hal yang menjauhkan seseorang dari kebaikan. Dan masalahnya jahil itu, kalau dia tetap jahil mungkin ringan. Tetapi kalau dia jahil, dia akan memusuhi kebalikannya. Dia akan memusuhi ilmu karena kejahilannya. Iya. Maka itu dari sebab pokok yang mengurangi keimanan. Makanya orang-orang yang tidak mau belajar, senang dengan kejahilan, itu dari hal yang menjauhkannya dari kebaikan. Waliyadzubillah. Dari hal yang mengurangi keimanan adalah al-ghaflah, kelalaian. Dan lalai itu banyak bentuknya. Di dalam Al-Quran itu disebut lalai. Ada yang bentuk mengeluarkan dari agama, ada yang masuknya di dalam dosa-dosa besar. Jadi beraneka ragam dari bentuk kelalaian. Demikian pula dari hal yang mengurangi keimanan adalah keberpalingan, al-i'rad, berpaling. Iya. Dan dari hal yang mengurangi keimanan adalah perbuatan dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan maksiat. Dan dari hal yang mengurangi keimanan, dia membiarkan sifat-sifat buruknya. Membiarkan sifat-sifat buruknya. Itu jiwa itu dikatakan dalam Al-Quran, innan nafsa la ammaratun bisu'. Jiwa itu senang memerintah dengan kejelekan. Ya, kalau sifat buruknya itu dia biarkan, tidak dia gembleng dirinya, dengan pendidikan syar'i, tidak dia serius membenahi dirinya, maka dia akan terus di atas kejelekan. Iya. Maka harus dia didik dirinya itu. Kemudian dari hal yang mengurangi keimanan juga, kalau dia menyibukkan dirinya dengan dunia, lalai dari akhirat. Ini harus diperhatikan ya. Seorang itu boleh saja mencari dunia, masuk dalam bentuk bisnis dan seterusnya, tapi selalu dia ingat dunia itu di bawah kakinya, dunia itu harus selalu di tangannya. Karena air itu, perahu itu, kalau di atas air itu tidak membahayakan, tapi yang bahaya itu kalau air masuk ke dalam perahu. Itu sama dengan dunia itu, kalau sudah masuk ke hati, itu meredupkan cahaya akhirat di dalam hati, meredupkan cahaya akhirat di hati. Maka seorang itu harus seimbang. Harus seimbang. Ya kalau dia kerjanya urusan dunia terus, wah ini bisnis saya juga bagus sebenarnya bisnis, karena ini ada rezeki saya, menunaikan kewajiban saya dan seterusnya. Ya nggak ada masalah dengan niatnya yang baik. Tapi harus selalu ada di kehidupannya itu mana-mana akhirat yang dia hadirkan. Nah, itulah yang membuat stabil di dalam kehidupannya. Ya, kemudian dari perkara yang bisa mengancam keimanan, teman-teman duduk yang buruk. Tambah banyak dari teman duduk itu mencelakakan orang-orang. Iya. Ini yang menjadi masalah ini, kadang kita ditimpa oleh manusia-manusia yang kadang membuat keimanan itu berkurang. Tidak mengajak kepada kebaikan, bahkan kadang mengajak kepada kejelekan, kemungkaran, bahkan kepada kekufuran. Maka tidak cocok seorang itu masuk bergaul dengan teman-teman duduk yang bisa mencelakakannya. Baik, itu bagiannya dari hal-hal yang bisa mengurangi dari keimanan. Dan dari sebab pokoknya juga adalah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sebab syaitan itu kalau diikuti langkah-langkahnya kepada syahwat maupun syubhat, itu pasti akan bertentangan dengan keimanan. Bertentangan dengan keimanan. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang iman. Berikutnya kita akan sambung insyaallah di pertemuan sesi yang kelima yang akan datang. Biidznillah ta'ala.